Pemirsa selamat pagi, Jason. Ini ada yang urgent karena kemarin baru aja ada OTT KPK. Ya, ada lagi nih satu kepala daerah yang harus terjaring KPK, mampir lagi ke gedung KPK terkait dengan pendalaman adanya isu dugaan korupsi. Tapi belum dijelaskan isu korupsinya apa sebenarnya. Betul, tapi sudah ada OTT pemirsa terhadap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Kita lihat pemirsa, ini adalah visual kedatangan Ardhito Wijaya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari Rabu malam. Kabarnya ia ditangkap terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Ya, kalau kita mendapatkan informasi pemirsa, selain Ardhito, penyidik KPK ini juga menangkap 4 orang lainnya, jadi totalnya ada 5 orang pemirsa. Tapi seperti yang saya informasikan tadi, belum ada informasi resmi siapa saja yang kemudian ditangkap selain Ardhito dan kasus korupsi apa sebenarnya yang menjerat mereka. Tidak ada statement juga yang diberikan oleh Ardhito kepada rekan-rekan media. Jadi sampai saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak KPK dan KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka nantinya. Nah ini adalah visual pada saat Ardhito tiba di gedung KPK, gedung Merah Putih, kemudian disambut oleh banyak wartawan ya, banyak media di sana. Betul, kita tentu akan menantikan sebenarnya kasus apa yang menjerat Ardhito ini pemirsa hingga akhirnya datang ke gedung KPK, dan juru bicara KPK juga meminta untuk rekan-rekan media dan juga masyarakat untuk bisa menunggu perkembangan dari kasus ini. Kita simak pernyataan selengkapnya berikut ini. Bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Oke, dan kita akan lihat bagaimana perkembangan pemeriksaan soal dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini pemirsa yang menjerat Bupati Ardhito Wijaya. Sudah ada jurnalis Metro TV di gedung KPK, ada Ifdal Amal di sana. Kita tanya ya, Jason. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Ifdal. Jadi bagaimana Ifdal kronologi penangkapan dari Bupati Lampung Tengah ini dan kapan konferensi persnya nanti akan disampaikan? Baik, selamat pagi Jason dan juga Valen serta pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa proses pemeriksaan secara intensif terus dilakukan oleh pihak KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terkait dugaan kasus suap. Diduga, dapat saya kutip dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto, bahwa memang kasus yang menjerat Ardhito Wijaya ini diduga merupakan kasus suap proyek terkait dari rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. Akan tetapi untuk detailnya nanti kita masih akan menanti konferensi pers yang dijadwalkan akan dilaksanakan sore hari ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Untuk kronologinya, pihak KPK telah melakukan pemeriksaan ataupun telah mendeteksi adanya indikasi dugaan kasus suap terhadap Bupati Lampung Tengah dan juga 4 orang lainnya. Kemudian pada hari Rabu kemarin dilakukan OTT di wilayah Lampung Tengah, dan pada malam harinya kemarin malam sekitar pukul 20.15 Ardhito Wijaya dan juga 4 orang lainnya yang merupakan diduga kasus suap di wilayah Lampung Tengah ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada kemarin malam. Lebih lanjut untuk konferensi persnya masih kita nanti dikabarkan akan dijadwalkan pada sore hari ini, akan tetapi memang jadwal ini masih bisa berubah-ubah dan KPK mempunyai aturan bahwa untuk menetapkan kasus ataupun status hukum dari kelima terduga ini akan ditetapkan selama 1 kali 24 jam dari proses awal pemeriksaan. Nah, jadi bisa jadi konferensi pers nanti akan membahas detail kasusnya seperti apa, juga akan memperlihatkan apakah status dari Ardhito Wijaya dan 4 orang lainnya akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak. Lebih lanjut pemirsa, penangkapan dari Ardhito Wijaya ini dan menjadi maksudnya menjadi kepala daerah ketiga yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2025 menyusul penangkapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan juga Gubernur Riau Abdul Wahid. Untuk sementara demikian, Jason dan juga Valen kembali ke Anda di studio. Baik,
Ifdal, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Nah Jason, kalau tadi itu kan kepala daerah yang kemudian dibawa ke gedung KPK. Kalau ini juga bagian dari kepala daerah ya, yang terjerat kasus lain dan sudah ditetapkan jadi tersangka, Wakil Wali Kota Bandung. Iya, jadi pemirsa, ini yang menetapkan tersangka adalah Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan pemerintahan daerah Kota Bandung 2025. Nah, selain itu juga ada anggota DPRD Kota Bandung, RA, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan keduanya ini disebut pemirsa telah menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di Pemkot Bandung pemirsa. Jadi itulah kemudian alasan yang membuat mereka ditetapkan sebagai tersangka. Nah, akhirnya pemirsa, mereka ini semua terancam hukuman pidana minimal 4 tahun penjara dan juga bisa maksimal sampai dengan 20 tahun penjara. Sekarang kejaksaan belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka ini karena memang perlu izin dari Kemendagri. Tapi kemarin kejaksaan itu sudah menyampaikan rilis resminya dan menetapkan dua orang ini sebagai tersangka karena ada penyalahgunaan kewenangan yang sudah dilakukan. Nah ini nih kemarin. Oke, kita punya apa lagi hot topik pagi ini, Jason? Kita tinggalkan kasus-kasus korupsi pemirsa, tapi hot topik berikutnya ini adalah cerita tentang perjuangan dari personel TNI yang mengevakuasi korban bencana di Padang, Sumatera Barat. Kita akan lihat sama-sama seperti apa proses evakuasinya ini. Oke, pemirsa, ini adalah situasinya pada saat seorang personel TNI berusaha untuk mengevakuasi ibu dan anak. Kita lihat anaknya digendong. Nah, kemudian pemirsa, ini adalah Serma Helmizon namanya. Babinsa Kapalopoto Koramil 05 Pauh Kodim 0312 Padang yang bersama dengan tim menyelamatkan seorang ibu dan anak yang terjebak banjir. Dan kita lihat itu arusnya cukup deras, hujan juga deras. Ini mengguyur kota Padang dan menyebabkan aliran sungai Batu Busuk meluap dan menggenangi permukiman warga. Ini terjadinya hari Rabu kemarin, Jess. Dan semuanya itu dilakukan dengan peralatan seadanya saja yang ada di sana. Dengan peralatan seadanya dan hanya juga dibantu dengan masyarakat sekitar. Tapi ini tidak menyurutkan semangat dari para prajurit TNI yang kemudian berhasil untuk bisa mengevakuasi sekaligus menyeberangkan ibu dan anak tersebut ke tempat yang lebih aman. Dan para babinsa ini pemirsa dan personil Yonif 133 YS masih bersiaga di lokasi-lokasi rawan untuk bisa membantu mereka yang memang membutuhkan bantuan karena kita tahu kondisi di sana memang masih belum ideal, masih banyak yang membutuhkan pertolongan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya dan semua proses evakuasi itu bisa dilakukan dengan lancar, nggak pakai hambatan apa-apa lah. Betul, karena kan memang yang dibutuhkan adalah empati begitu ya pemirsa dan sikap saling gotong royong. Tapi kalau kita berbicara soal empati, ternyata ada bentuk empati yang juga disampaikan oleh pemimpin negara Rusia alias Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyampaikan rasa bela sungkawanya atas bencana yang menimpa Indonesia. Nah, ini disampaikan langsung oleh Putin pada saat menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Rusia hari Rabu kemarin, pemirsa. Vladimir Putin menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi Vladimir Putin juga mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin selama 75 tahun lamanya. Dan Presiden Prabowo sendiri pemirsa mengapresiasi ucapan bela sungkawa dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Putin berikut ini. Прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.